Nah, di antara makna atau tafsiran kebaikan di dunia adalah ilmu dan ibadah. Adalah ilmu dan ibadah. Bukan bentuknya nikmat dunia, bukan. Di antara tafsiran Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia adalah ilmu dan ibadah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama senantiasa selalu bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dimudahkan ya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah yang kita kerjakan. Kita masuk di bab yang kedua, yaitu bab man haqqaqat tauhid dakhalal jannata bighairi hisab. Barang siapa yang memurnikan tauhid, maka niscaya dia akan masuk surga tanpa hisab. Para ikhwah sekalian, tentang judul yang dibawa oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, maka judul ini adalah termasuk dari keistimewaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di bab yang sebelumnya. Namun keutamaan yang paling tinggi dan paling utama dari memurnikan tauhid adalah masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Para ikhwah sekalian, kaum muslimin masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa macam ya. Kaum muslimin masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa macam. Macam yang pertama adalah masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Model yang pertama atau macam pertama ketika masuk surga ini adalah masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka ini adalah puncak tertinggi dari kenikmatan, dari rizki di akhirat, yaitu berupa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian macam yang kedua dari masuk surga adalah masuk surga dengan dihisab terlebih dulu. Masuk surga dengan dihisab terlebih dulu, namun dengan hisaban yasira, dengan hisab yang mudah, dengan hisab yang yasir, sedikit atau mudah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 9. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisabai yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang yang diberikan kitabnya atau catatan amalnya dari sebelah kanannya, bukan dari sebelah kiri namun dari sebelah kanan, maka dia akan dihisab, akan diperiksa, akan dihitung amalnya dengan hisab yang mudah, dengan hisab yang mudah. Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan keadaan gembira. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jenis masuk surga yang kedua, yaitu masuk surga dengan hisab, namun hisab yang mudah, hisaban yasira. Apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah atau hisaban yasira? Yaitu maksudnya adalah al-ardu. Kalau Arabnya adalah al-ardu, yaitu pemaparan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba dan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya. Namun Allah Subhanahu wa taala memaafkannya dan tidak diumbar di hadapan khalayak ramai. Maka ini yang dimaksud dengan hisaban yasira, hisab yang mudah. Ulun ulang,
Kalau Rasul mengartikan dengan al-ardu, yaitu pemaparan dosa-dosa yang dia lakukan dan akan dibongkar oleh Allah di hadapannya, namun Allah maafkan dan tidak dibongkar di hadapan khalayak ramai. Apakah dia malu? Tentu jawabannya pasti malu, karena dia dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan hisaban yasira. Allah memaparkan dosa-dosanya, namun tidak ada yang mengetahui, cuma Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian Allah maafkan. Ini yang dimaksud dengan hisaban yasira. Dan juga sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, "Alaysa yaqulullahu ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira?" Bukankah Allah mengatakan orang yang diberi kitab dengan tangan kanannya akan dihisab dengan hisab yang ringan atau hisab yang mudah. Kemudian Nabi mengatakan dzalikal ardu, itu adalah al-ard, yaitu pemaparan. Maksudnya adalah pemaparan dosa-dosa dia yang Allah bongkar hanya di depan dia, bukan di khalayak ramai. Kemudian Allah maafkan. Itu yang disebut dengan hisaban yasira. Dalam riwayat yang lain, Rasul mengatakan an yanzura fi kitabihi fayatajawaza lahu anhu, yaitu dia melihat catatan amalnya lalu Allah mengampuninya. Jadi yang dimaksud dengan hisaban yasira adalah dosa-dosa dia dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan di hadapan dia. Namun tidak ada yang tahu, hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah maafkan. Dan ketika dipaparkan dosa-dosanya, tidak semua dosa-dosanya dipaparkan. Tidak semua dosa-dosanya dipaparkan. Makanya disebut dengan hisaban yasira, hisab yang ringan, hisab yang mudah. Karena tidak semua dosa-dosanya yang pernah dia lakukan dipaparkan, dihisab. Ada yang dihisab, ada yang tidak. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi, i'ridu alaihi sigharu dzunubih warfa'u anhu kibaraha, sampai ya Rabbi qad amiltu asya'a la araha hahuna. Allah berkata, paparkan baginya dosa-dosa yang kecil dan hilangkan dosa-dosa besarnya. Sehingga sang hamba mengatakan, wahai Rabbku, aku telah melakukan dosa-dosa yang lain yang aku tidak melihatnya di sini. Ini menunjukkan ketika dihisab hisaban yasira, maka tidak semua dosa yang dia lakukan akan dibongkar, akan dihisab, akan dipaparkan. Hanya sebagian saja. Makanya dinamakan dengan hisaban yasira, hisab yang ringan atau mudah. Jadi jenis kedua orang yang masuk surga adalah dia masuk surga dengan dihisab dulu, namun dengan hisaban yasira, hisab yang ringan atau mudah. Kemudian jenis yang ketiga dari masuk surga, ini yang paling sakit ya, yaitu masuk surga setelah dihisab dengan hisab munaqasyah. Dihisab, masuk surga setelah dihisab atau dihitung ya, dengan hitungan munaqasyah, dan setelah disiksa di neraka. Jadi apa? Orang mukmin ini ketika di hari kiamat dia dihisab, namun bukan hisab yang ringan, yang mudah, namun munaqasyah, detail, rinci. Kemudian dia disiksa, baru masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenis yang ketiga adalah masuk surga setelah dihisab dengan hisab munaqasyah, detail, rinci, dan setelah disiksa di dalam neraka. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan tentang hisab munaqasyah ini yang disebutkan dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, kata beliau, wal muradu bil munaqasyah al-istiqsa'u fil muhasabah wal mutalabah bil jalili wal haqiri wa tarkil mumasahah
musamahah. Yang dimaksud dengan hisab munaqasyah adalah hisab yang detail, yang rinci dalam penghitungan dan penuntutan. Rinci, detail. Ya. Berarti kan lama, ya. Berartilah lama. Segala dosanya, baik dosa yang besar maupun yang kecil, disertai tanpa pemaafan. Makanya ketika dia dihisab dengan detail dan rinci, sebelum masuk surga dia masuk ke dalam neraka dahulu karena dia tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan jenis masuk surga yang kedua. Ketika dihisab dengan hisab yang ringan, Allah maafkan, maka dia masuk surga tanpa ke dalam neraka dulu. Kemudian yang ketiga ini lebih sakit. Masuk surganya dengan dihisab munaqasyah. Apa tadi? Hisab yang rinci, yang detail. Dosa kecilnya, dosa besarnya detail. Kemudian dia tidak dimaafkan sehingga masuk ke dalam neraka, kemudian baru masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwah sekalian, jenis masuk surga yang ketiga ini dengan hisab munaqasyah tadi, detail tadi ya. Kemudian masuk neraka dulu, baru ke surga. Ini hisab seperti ini adalah hisab yang melazimkan dia disiksa. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Man nuqishal hisab udzib." Kata Rasul, barang siapa yang dihisab dengan rinci, dengan detail, maka dia disiksa. Nah, ketika dia dihisab dengan rinci, dengan detail, yang kecilnya, yang besarnya, maka dia disiksa. Makna dia disiksa ada dua sisi. Yang pertama, tatkala dihisab, dia sudah tersiksa dengan hisab yang model seperti ini, karena rinci dan detail, sangat lama. Kemudian dia disiksa, sisi yang kedua, disiksa di dalam neraka. Karena dia tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah 3 model kaum muslimin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada judul, orang yang benar-benar memurnikan tauhid, maka dia masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ini model yang keberapa? Yang pertama. Ketika tanpa hisab, otomatis tanpa azab. Karena hisab yang ringan saja Allah maafkan, dia tidak masuk surga, apalagi tanpa dihisab. Maka ini adalah keutamaan yang paling tinggi, derajat yang paling tinggi bagi orang yang benar-benar memurnikan tauhid. Kembali ke judul, penulis mengatakan, man haqqaqat tauhid dakhalal jannata bighairi hisab. Orang yang memurnikan tauhid, niscaya dia masuk surga tanpa hisab. Nah, dalam kitab yang lain, Fathul Majid ya, itu karangan karangan cucu dari penulis. Kan penulis kitab Tauhid Syekh Muhammad At-Tamimi. Cucu beliau yang bernama Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad At-Tamimi, itu beliau membuat kitab syarah dari kitab Tauhid namanya Fathul Majid. Nah, di dalam Fathul Majid, karangan cucu beliau Syekh Abdurrahman At-Tamimi, kata beliau, makna tahqiqit tauhid yaitu takhlisuhu wa tasfiyatuhu min syawa'ibisy syirki wal bid'ah wal ma'asi. Makna menerapkan atau memurnikan tauhid adalah yaitu memurnikannya dan membersihkannya dari kotoran-kotoran kesyirikan dan perbuatan-perbuatan bid'ah dan perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi yang dinamakan dengan memurnikan tauhid adalah memurnikan dari 3 hal. Yang pertama, ini yang paling penting, yaitu menjauhkan dari segala bentuk kotoran kesyirikan. Kemudian yang kedua, yaitu memurnikan
dari kotoran perbuatan-perbuatan bid'ah. Kemudian yang ketiga, memurnikan tauhid dengan menyingkirkan kotoran-kotoran perbuatan maksiat. Kembali kepada bab yang sebelumnya, yaitu tentang hadis Ubadah bin Somit. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan bahwa Isa adalah hamba dan rasulnya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam serta ruh darinya, yaitu ruh-ruh ciptaan Allah, dan surga itu adanya hak dan neraka juga hak, maka Allah pasti masukkannya ke dalam surga bagaimanapun kondisi amal perbuatannya. Ini adalah keutamaan orang yang mentauhidkan secara umum. Walaupun dia misalnya melakukan perbuatan kesyirikan, walaupun dia melakukan perbuatan dosa, selama dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan kesyirikan, maka dia akan masuk surga bagaimanapun amal perbuatan yang dia lakukan. Misal dia melakukan kemaksiatan yang lain, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Entah langsung masuk ke dalam surga atau singgah dulu ke dalam neraka kemudian masuk surga. Nah, keutamaan yang khusus bagi orang yang benar-benar memurnikan tauhid adalah bukan cuma perbuatan kesyirikan yang dia jauhkan, perbuatan bid'ah, bahkan perbuatan maksiat selain syirik. Maka inilah yang dia mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Kemudian dalam kitab yang lain, kitab Tamhid ya, karangan Syekh Shalih Al-Syekh, kata beliau, tahqiqut tauhid, makna dari memurnikan tauhid adalah tahqiqus syahadataini, yaitu memurnikan dua kalimat syahadat. Dan makna memurnikan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tasfiyatud din min syawaibi syirki wal bid'ah wal ma'asi, yaitu membersihkan agama dari kotoran-kotoran kesyirikan dan perbuatan-perbuatan bid'ah dan perbuatan-perbuatan maksiat. Maka jangan sampai ada yang mengatakan, selama saya tidak melakukan kesyirikan, kada apa-apa berzina. Yang penting jangan dosa syirik, jangan seperti itu. Kita ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab, tanpa adab. Maka selain kesyirikan, dosa-dosa selain syirik pun kita jauhi. Entah perbuatan bid'ah ataupun perbuatan dosa-dosa yang lain, baik dosa besar maupun dosa kecil. Ketika misalnya terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, maka langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan tiga kotoran tadi. Yang pertama adalah kotoran kesyirikan, yang kedua adalah kotoran perbuatan bid'ah. Karena di antara makna memurnikan tauhid adalah memurnikan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kemudian yang berikutnya adalah memurnikan tauhid dari kotoran-kotoran perbuatan maksiat. Nah, bab ini, bab yang kedua ya, ini merupakan penyempurna daripada bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan tauhid, diantaranya adalah tauhid itu menggugurkan dosa-dosa. Maka yang ini lebih utama dan menjadikan orang yang memurnikannya bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka jika bab sebelumnya menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang mentauhidkan Allah secara umum ya, yang mencakup orang-orang yang mentauhidkan yang terjerumus ke dalam kemaksiatan yang lain bukan kesyirikan dan juga perbuatan bid'ah. Namun bab ini khusus bagi orang yang mentauhidkan Allah
entah dari kotoran kesyirikan, perbuatan bid'ah maupun perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu inilah tingkatan ahlu tauhid yang paling tinggi, yaitu tatkala dia memurnikan tauhidnya dari segala jenis kotoran yang 3 tadi, kesyirikan, perbuatan bid'ah dan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah di antara ciri mereka, ini masih muqaddimah dari judul, di antara ciri mereka, ciri orang yang memurnikan tauhid, maka mereka adalah orang yang memurnikan tawakal. Orang yang memurnikan tawakal, nanti kita akan bahas, sehingga bahkan mereka bukan saja meninggalkan perbuatan maksiat, tapi juga berusaha meninggalkan perkara makruh demi kesempurnaan tawakal. Nanti kita akan bahas pembahasannya. Kemudian para ikhwah sekalian, pada bab ini penulis menyebutkan 3 dalil. Menyebutkan tiga dalil bahwa orang yang menerapkan tauhid maka dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Bagaimana mereka? Dalil yang pertama adalah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam adalah contoh seorang nabi, ya, seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Bagaimana cerita beliau tentang mentauhidkan Allah? Bagaimana tawakal beliau, kesabaran beliau, bahkan dalam rangka membela tauhid beliau dibakar. Bahkan dalam rangka membela tauhid beliau diusir, bahkan dirajam oleh ayahnya sendiri. Ya, subhanallah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalil yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Yang artinya, sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali dia bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama tentang mentauhidkan Allah, memurnikan tauhid. Maka dari ayat ini adalah contoh seseorang yang telah memurnikan tauhid, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka tidak diragukan lagi bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam rangka membela tauhid, beliau menghancurkan berhala. Bagaimana tawakal beliau yang luar biasa, kesabaran beliau yang luar biasa ketika mengingkari sebuah perbuatan mungkar. Kemudian juga dalam rangka membela Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam rangka memurnikan tauhid, beliau berdebat kepada penyembah benda langit, ya. Kemudian juga dalam rangka membela tauhid juga beliau dimasukkan ke dalam api, ya. Kemudian diusir oleh kaumnya, bahkan juga diancam, dirajam oleh ayahnya sendiri. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau lakukan dalam rangka membela tauhid, dalam rangka memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika beliau menghancurkan berhala sendirian, ya, kemudian ketika beliau dilemparkan ke dalam api, itu yang beriman hanya beliau sendirian. Bagaimana keberanian beliau ketika itu, tawakal beliau yang luar biasa, menghancurkan berhala, ya, dilemparkan ke dalam api dan seterusnya. Nah, maka Allah menganugerahkan Nabi Ibrahim dengan sebutan Khalilur Rahman. Khalilur Rahman, yaitu orang yang paling dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua rasul mendapatkan gelar ini, cuma 2. Khalil, ya, itu derajat seseorang yang dicintai yang paling tinggi, cuma 2. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khalil itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan istilah Habib, ya. Habib kan secara istilah adalah orang yang dicintai. Namun orang yang sangat dicintai bahasa Arabnya adalah
Khalil ya. Khalil itu lebih tinggi daripada hanya sekedar istilah Habib yang dicintai. Yang mana ketika beliau ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat, namun beliau tetap bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau mendapatkan gelar ini tatkala beliau mampu melewati ujian yang sangat berat. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk salah satu nabi yang bergelar ulul azmi karena keteguhan beliau dalam beragama dan kesabaran beliau. Bagaimana ujian berat yang menimpa beliau sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar Khalilur Rahman. Di antaranya adalah beliau diperintahkan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail di negeri yang tandus. Setelah sekian lama beliau menantikan kelahiran seorang anak. Di Mekah ketika itu masih tandus. Kemudian di antara ujian berat juga adalah beliau dengan tabahnya, dengan sabarnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih siapa? Nabi Ismail. Ketika beliau sangat menanti seorang anak. Ketika anak ini beranjak remaja, ternyata Allah berikan ujian yang sangat berat, yaitu diperintahkan untuk menyembelih putranya. Karena beliau lulus dari ujian ini, maka Allah menjadikan beliau sebagai Khalilur Rahman. Khalilur Rahman, orang yang sangat Allah cintai. Kemudian dalam ayat tadi, yaitu inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Di ayat ini ada 4 sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang 4 sifat ini adalah puncak dari memurnikannya Nabi Ibrahim terhadap tauhid. Nah, yang pertama, jadi kalau kita ingin menerapkan tauhid, memurnikan tauhid, maka perhatikan 4 sifat yang Allah sebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah kana ummatan. Beliau adalah seorang umat. Apa makna umat di sini? Maka ada 2 makna. Yang pertama adalah umat, yaitu imam atau pemimpin atau panutan. Imam atau pemimpin atau qudwah, yaitu panutan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam adalah umat, yaitu seorang imam, seorang pemimpin dan seorang panutan. Maka tidaklah seseorang itu dijadikan sebagai panutan kecuali dia memiliki perbuatan yang baik, kecuali dia memiliki adab akhlak yang baik atau memiliki prinsip yang teguh, prinsip yang kuat. Makanya dia diangkat sebagai pemimpin atau tauladan. Makna yang kedua dari umat adalah yaitu seseorang yang memiliki sifat-sifat mulia yang banyak. Seseorang yang memiliki sifat-sifat mulia yang banyak yang biasanya tersebar kepada banyak orang. Namun itu dimiliki oleh beliau seorang diri. Ulang-ulang, makna umat yang kedua adalah seseorang yang memiliki sifat-sifat mulia yang banyak, entah pemberani, tawakal, dan seterusnya, yang biasanya tersebar kepada banyak orang. Namun ternyata sifat-sifat yang banyak ini, yang tersebar ke banyak orang ini, terkumpulkan pada satu orang saja. Di antara sifat tersebut adalah beliau memiliki kesabaran dan keyakinan yang tinggi. Bagaimana sabarnya? Beliau mendakwahi ayah beliau, kaum beliau bahkan dilemparkan ke dalam api. Bagaimana keyakinan beliau terhadap Allah Subhanahu wa taala? Bahkan beliau berani dengan sendirinya menghancurkan berhala. Subhanallah, Nabi Ibrahim alaihissalam punya kesabaran dan keyakinan yang sangat tinggi. Maka tidak diragukan lagi akan keyakinan Nabi Ibrahim dan kesabarannya dalam menghadapi semua cobaan dan rintangan dalam mendakwahkan tauhid. Nah, maka
orang yang memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus memiliki predikat imam. Maknanya apa tadi? Panutan, seorang teladan, atau yang kedua, memiliki sifat-sifat mulia yang banyak tersebar ke banyak orang, namun dimiliki oleh seseorang. Di antara sifat tersebut adalah sabar dan memiliki keyakinan yang sangat tinggi. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendakwahkan tauhid, maka beliau memiliki keyakinan dan kesabaran yang sangat tinggi. Kemudian sifat yang kedua yang Allah sebutkan dalam ayat tadi adalah qanitan. Apa makna qanitan? Yaitu dawamut ta'ah. Orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memurnikan tauhid adalah yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang malas. Maka orang seperti inilah yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, karena memang orangnya suka melakukan ketaatan, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiga di ayat tadi, sifat Nabi Ibrahim yang ketiga adalah hanifan. Apa makna hanifan? Yaitu orang yang condong menjauhi dari kesyirikan menuju tauhid. Orang yang senantiasa menjauhi, anti terhadap segala jenis kesyirikan. Maka bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bukan cuma benci terhadap patung berhala, bahkan beliau hancurkan, yang mana beliau ketika itu hanya seorang diri yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang keempat, walam yakum minal musyrikin, yaitu beliau bukanlah termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat yang keempat ini adalah sebagai penekanan bahwa beliau senantiasa dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau sama sekali tidak pernah melakukan kesyirikan. Maka dari ayat ini tidak benar ketika beliau berdebat dengan orang-orang yang menyembah benda langit, dikatakan bahwa beliau sedang mencari Tuhan. Itu tidak benar. Kenapa? Walam yakum minal musyrikin. Nabi Ibrahim tidaklah sama sekali beliau melakukan kesyirikan. Jadi ketika beliau berdebat, berdiskusi dengan para penyembah benda-benda langit, seperti misalnya ketika melihat bulan, ini Tuhanku, ternyata bulannya tenggelam, berarti bukan Tuhanku, karena Tuhan tidak mungkin tenggelam hilang. Kemudian ketika melihat matahari lebih besar, ini Tuhanku, ternyata matahari pun juga hilang, maka tidak mungkin Tuhan itu hilang, ya. Maka ini bukan Tuhanku. Nah, ada sebagian orang yang mengatakan ini dalam rangka Nabi Ibrahim mencari Tuhan, maka jawabannya tidak benar. Beliau ketika mengatakan demikian dalam rangka berdiskusi memahamkan orang-orang penyembah benda-benda langit tadi, maka tidak mungkin sesuatu yang disembah ternyata disembah ini hilang, dia tidak ada. Bukankah yang namanya Tuhan adalah selalu ada? Ketika malam ada bulan, ternyata bulannya hilang. Ketika ada matahari siang, ketika malam mataharinya hilang, maka tidak mungkin Tuhan itu hilang. Jadi ini bukan dalam rangka beliau mencari Tuhan, bukan, tapi dalam rangka untuk berdiskusi agar mereka faham bahwa Tuhan itu tidaklah hilang, akan senantiasa ada. Jadi bukan dalam rangka mencari Tuhan, tapi dalam rangka berdiskusi dan memahamkan mereka agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah walam yakum minal musyrikin. Maka Nabi Ibrahim sekalipun tidak pernah melakukan kesyirikan, tidak pernah mencari Tuhan. Beliau adalah seseorang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam lanjutan ayat ini Allah menyebutkan sifat yang kelima, syakirul li'an'umih, syakirul li'an'umih, yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka 5 sifat inilah
Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan beliau 5 kemuliaan. Nah, jadi ulun ulang di ayat yang kita baca tadi Allah menyebutkan 4 sifat Nabi Ibrahim sebagai puncak dari memurnikannya beliau terhadap tauhid. Yang pertama adalah beliau sebagai seorang umat, maknanya adalah seorang panutan. Yang kedua, maknanya adalah seseorang yang banyak memiliki sifat-sifat yang mulia yang tersebar kepada banyak orang, namun beliau memiliki seluruhnya. Di antara sifat tersebut adalah kesabaran dan keyakinan. Kemudian sifat yang kedua adalah qanitan, yaitu dawamut ta'ah, orang yang senantiasa melakukan ketaatan. Maka orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, kan mungkin orang yang pengoler beribadah. Pasti orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hanif, yang senantiasa condong menjauhi kesyirikan menuju tauhid. Kemudian yang keempat, sebagai penekanan, walam yakun minal musyrikin, dan beliau tidaklah sekali-kali pernah melakukan kesyirikan. Kemudian ayat selanjutnya Allah menyebutkan sifat yang kelima, syakiral li'an'umih, yang pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena beliau memiliki 5 sifat yang mulia ini, Allah memberikan beliau 5 anugerah, 5 keutamaan. Yang pertama, ijtabahu, Allah telah memilihnya sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, dan sebagai seorang Khalilur Rahman yang tidak semua rasul mendapatkannya. Cuma 2, beliau dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, anugerah yang kedua yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim adalah wahadahu ila siratim mustaqim, dan Allah memberikan petunjuk kepadanya kepada jalan yang lurus. Kemudian anugerah yang ketiga, wa atainahu fid dunya hasanah, dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Di antara makna kebaikan di dunia kepada Nabi Ibrahim adalah az-zikrul hasan, penyebutan yang baik. Maksudnya apa? Nama beliau senantiasa disebut dengan sebutan yang baik. Bahkan semua penganut agama samawi seperti Yahudi, Nasrani, ya, mereka senantiasa memuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan mengaku-ngaku mereka sebagai pengikut dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini menunjukkan bahwasanya nama Nabi Ibrahim disebutkan dengan sebutan yang baik. Bahkan orang-orang Nasrani, orang Yahudi pun mereka mengaku adalah pengikut dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi mengatakan tentang ayat ini, falaisa min ahli dinin illa yatawallahu wa yardahu. Tidaklah seorang pun pengikut agama kecuali mencintai dan ridho terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa beliau diberikan kebaikan di dunia. Apa maksudnya? Sebutan yang baik. Kemudian anugerah yang keempat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim adalah wa innahu fil akhirati laminas sholihin, dan sungguh dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Apa maksudnya? Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anugerah yang kelima, summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, yaitu Allah menjadikannya sebagai panutan. Bahkan Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka kalau kita ingin mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah memilih kita, Allah mencintai kita, atau menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, kebaikan di dunia, kebaikan di surga, kemudian tidak termasuk orang yang melakukan kesyirikan, maka jadilah sebagai seorang yang imam, panutan, atau memiliki sifat-sifat yang
baik lagi banyak. Kemudian yang kedua, seseorang yang selalu melazimi ketaatan. Kemudian seorang yang hanif, senantiasa menghindari perbuatan kesyirikan dan juga tidak melakukan kesyirikan. Maka ketika kita ingin mendapatkan hal-hal tersebut, maka kita harus mengamalkan yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, atau kita memiliki sifat sebagaimana sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada 5 tadi. Tambahannya adalah yang kelima, yaitu ayat setelahnya. Jadi dalil yang pertama tentang orang yang memurnikan tauhid, niscaya dia masuk surga tanpa hisab. Dan penulis menyebutkan dalil dari surah An-Nahl ayat 120 tentang seorang rasul yang senantiasa memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan sebagai tauladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali dia bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Al-Imam Ibnu Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim adalah umat. Nah, kan umat itu identik dengan orang yang banyak, ya. Namun kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan sebagai umat? Karena ketika beliau mendakwahi ayahnya, kaumnya, menghancurkan berhala, kemudian beliau dilemparkan ke dalam api, beliau satu-satunya umat yang masuk Islam, satu-satunya umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan sebagai umat karena tidak ada yang beriman kecuali beliau ketika itu. Maka ini adalah sesuatu yang luar biasa yang menunjukkan keyakinan beliau terhadap Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya yang beriman ketika itu. Namun beliau dengan tawakalnya, dengan sabarnya dalam rangka membela tauhid, beliau menemui rintangan yang bermacam-macam. Kemudian para ikhwah sekalian, jadi orang yang menerapkan tauhid sehingga dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, maka dia harus memahami dan mengamalkan 4 sifat atau 5 ayat setelahnya yang terdapat dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah umat. Maknanya ada 2. Yang pertama seorang tauladan, seorang panutan. Maka tidaklah seseorang itu diangkat sebagai panutan, tauladan, kecuali memiliki sifat-sifat yang baik, kecuali dia adalah sebagai seorang panutan, ya, yang memang telah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian makna umat yang kedua adalah seseorang yang banyak memiliki sifat-sifat mulia yang tersebar kepada banyak orang. Entah pemberani, ya, entah keyakinan, tawakal, sabar, dan seterusnya. Kemudian sifat yang kedua adalah qanitan, yaitu dawamut ta'ah, senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tegar dan kokoh dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka juga perlu kesabaran ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang ketiga hanifan. Kalau diterjemahkan kan orang yang lurus, maksudnya adalah orang yang senantiasa anti dan menjauhi dari segala bentuk kesyirikan. Kemudian sifat yang keempat, walam yakum minal musyrikin, sebagai penekanan dari sifat sebelumnya, yaitu beliau tidaklah sama sekali termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kemudian sifat yang kelima, ini ayat setelahnya, yaitu syakirul li'an umih, yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat ini perhatikan, Allah mengatakan syakirul li'an umih,
yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata an'um ya, kata an'um itu bentuk jamak dari nikmah. Allah tidak menyebutkan bentuk mufrad, bentuk satu nikmat, namun Allah menyebutkan bentuk an'um, nikmat-nikmat. Itu menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mensyukuri seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar, baik nikmat dunia maupun nikmat agama. Nikmat dunia seperti punya baju, punya duit, ya, punya tempat tinggal. Nikmat agama seperti bisa khusyuk dalam salat, bisa nuntut ilmu, bisa menghafal Quran. Maka itu pun juga perlu disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam Allah sebutkan sifat yang mulia yang kelima setelah ayat tadi, yaitu syakiran li an'umih, orang yang bersyukur terhadap segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, maka dia mendapatkan 5 anugerah sebagaimana Nabi Ibrahim mendapatkan anugerah tersebut. Yang pertama, ijtabah, Allah telah memilih dia sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah berikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kemudian yang ketiga, Allah berikan kepadanya kebaikan di dunia. Nah, di antara makna atau tafsiran kebaikan di dunia adalah ilmu dan ibadah. Adalah ilmu dan ibadah. Bukan bentuknya nikmat dunia, bukan. Di antara tafsiran Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, adalah ilmu dan ibadah. Kemudian wa innahu fil akhirah lam kemudian wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat dengan masuk surga. Maka orang yang mendapatkan kebaikan di surga harus dulu mendapatkan kebaikan di dunia, yaitu ilmu dan ibadah, sehingga dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang mengamalkan 5 sifat ini juga Allah menganugerahkan kepadanya yang keempat adalah wa innahu fil akhirati laminas sholihin, dan dia sungguh di akhirat termasuk orang-orang yang soleh dengan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dalil yang kedua, ini juga penekanan terhadap dalil sebelumnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mu'minun 59, orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak menyekutukan dengan Rabb mereka dengan sesuatu apapun. Maka orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sedikit pun. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita sambung dalil kedua tentang orang yang memurnikan tauhid, niscaya dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka beginilah para ikhwas sekalian, para jemaah sekalian, ya, usaha kita agar kita bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kita belajar dulu, ya, kita belajar yang mana yang iman, yang mana kesyirikan, belajar tentang tauhid, ya, sedikit demi sedikit, dari yang ringkas dulu, kemudian naik-naik lagi sampai tamat dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, kemudahan dalam beramal soleh, mudah duduk di majelis ilmu, ya, mudah salat berjamaah, mudah membaca Al-Qur'an. Dan harapan kita tentu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.